Halo, hari ini kita mau serah terima mobil baru Cherry Platinum Cross. Yuk, mau minta diajarin fiturnya ya. Iya Pak, dari ini ya. Andalan ya? Andalan ya. Iya. Itu Shopee-nya lagi. Oh, nomor polisinya Iya, beda benar. ya. Lagi dibawa sama dia. Oh, nanti berarti saya mesti keluar lagi dong. Ya makanya. Iya, harusnya Ini nggak bisa nomornya ya Pak? nggak bisa. Enggak. Kan nomornya dicopot nanti. Enggak, maksudnya ntar kalau pakai itu dipasang nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena kan masuknya daftar nomor ini kan, Betul. keluarnya nomor ini. Ya, ntar tunggu dia bentar ya Pak. Ah, Sekalian ah. ikut aja. Pak, coba lihat ban serapnya Pak. Oh iya. Oke, ini toolkitnya ya. Toolkit ini apa ya Pak? Ah, Ini apa namanya? Oh, kotak obat. ah, Ini segitiga pengaman. Ah. Ini waranti kaca film. Ah. Ini buku panduan. ban panduan ya. Ya, ini karpetnya belum aku pasang. Oke, Ini baterainya. ban serapnya ya. Ya, kecil. 16 ya, kecil ya. Betul. Kal- Toolkit semua di situ. Kalau ditukar bisa nggak Bisa nanti? aja. Bisa aja ya. Tapi Kayak Bapak harus beli tukar tambah gitu ya. Bisa. Oke. Ini kan kalau pelak kan sama aja kan. Oke, Biasanya ke satu kali kelipannya aja. oke, oke. Sama aja. Kalau sekarang fiturnya Pak, Bapak bisa ngajarin penggunaan fiturnya? Ini diajak Pak ya. Oke. Bentar lagi gitu ya. Oke, Terus ini itu aja sih. Kalau fitur-fiturnya si Sinja itu saya telepon dulu gitu. Andalan. Jadi selama ini Bapak cuma ngantar Iya. unit, Antar ini. tapi Jadi fiturnya kalau di andalan itu kan kalau apa semua yang dari pabrik ke gudang dulu. oh, Nah, di situ polesnya, di KPI-nya, pokoknya dari ini kita Ah. kontak ke customer. oh, Ntar kita jelas yang itu fitur-fiturnya sales. oh. Jadi bawah sih. Lo masuk yang enggak, lo masuk yang itu aja. Orang Daffodil Pak, daffodil. Tapi bantu ini dulu. Soalnya kan kemarin kita ke sana nggak ngetes kan, jadi jujur kata ini kan bagi kita nih fiturnya sesuatu Awam, yang masih awam, baru banget. gila gitu ya. Nih Bapak injek dulu rem sama nyalain ini untuk start stop engine-nya ya Pak. Oke, rem. Nah ini start stopnya. Oke. Nah Nah, oke, terus mobilnya kan ada istilahnya apa, sensing ya? betul. Bagaimana cara? Nah kalau untuk sensing Bapak tinggal pencet. Aku matiin dulu dia punya Sorry, radio. pencetnya tengah ini aja. Remote. Nah. Nah kalau untuk sensing Bapak tinggal pencet vehicle setting. Vehicle setting. Mhm. Oke. Nah ini untuk smart key. Kalau misalnya Bapak buka pintu, ini ada welcome light-nya pertama. Oh, Ini oke. ada di menu pertama di vehicle setting itu ada smart key. Nah Oke, mencakup tiga sub dengan menu ya, 3 sub menu, Oke. betul. Nah ini untuk welcome light. Jadi pada saat Bapak buka pintu, di bawahnya itu ada Ya. welcome light-nya. Terus Oke. kalau ini smart key detection. Jadi ketika kuncinya dekat, dia otomatis kebuka Masih kebuka sendiri pintunya. Jadi cuma dideketin aja dia otomatis sudah langsung kebuka. Oh, pintunya langsung kebuka. Langsung kebuka Oke. gitu. Nah ketika jauh dia otomatis ngunci. Oke, ini yang Gitu. tengah ini unlock Unlock the drive door first. Jadi
Kalau misalnya pengemudi, Ini Oh, kan jadi- tidak terkunci kan? iya. Ini tidak kunci. Kalau Pintu pengemudi drivernya tidak terkunci, gitu ya. kan? ya jadi kalau misalnya kalau driver nggak ngunci duluan, dia nggak akan terkunci. Jadi Oh. manual. Nah kalau ini kan kalau misalnya pada saat jalan, otomatis langsung kelok semua gitu. Jadi ini harus di on atau enggak? Ini nggak usah sih, nggak apa-apa. Oke. Terus menurut kedua, Nah, lighting. Nah, ini kalau misalnya untuk pengaturan lampu depan, Nah, keterangannya headlight height adjustment. Jadi ini Bapak bisa untuk keterangannya tuh bisa dilihat terangnya semana. Terus position lampunya. jarak dekat, jarak jauh gitu ya? Jadi kalau misalnya position lampunya untuk ke jalannya. Ke jalannya. Ini kalau ini kan ke tengah banget. Nah, kalau ini lebih ke atas, jadi lebih ke nembak ke mobil depan. Biasanya kan ke sini. Ini lebih aman lah, jarak segini nomor 2. Nah, ini intelligent height ini apa? intelligent height beam. Kalau ini misalnya dinonaktifkan. Intelligent berarti kan kayak apa ya? Delay, kalau maksudnya Ini harus on atau tidak? harusnya di on Oh, aja. Nah, Oke, ini oke. buat lampu terangnya pada Oke. saat di jalan Oke. gelap, Pak. Jadi Dan- keluar oke, semua. menurut Otomatis. Nah, ini driver asistennya yang tadi Bapak tanya untuk ADAS-nya. Jadi ini ada rear collision warning. Rear collision warning tuh Ini maksudnya garis di ya? belakang. Belakang? Belakang ini rear. Oh, Kalau misalnya di bagian belakang sudah mendekat, ya. dia otomatis Bunyi. bunyi. Ada Terus, kelihatan. nah ini harusnya on dong kalau harusnya gitu di dong. on. Nah, tuh kayak ini Oke, belakang. Nah, iya. ini nanti bisa diaktifinnya pada saat jalan. Oke, Nah, kalau ini blind spot detection, nah, blind spot detection itu ke kiri ya, kiri kanan ya. ya ke kiri kanan. Dari sensor mata spion ya. Betul. Oke, Ini pada saat nanti diaktifin pada saat jalan. jalan, Oke, atau nanti diaktifinnya itu bisa dari sini. ini. Sini nanti sebentar. Nah, pada saat jalan dia udah otomatis nyala nanti. Nah, kemudian ini ada forward collision warning. Forward collision warning ini, misalnya Sophie ini dulu ya. Nah, ini Sophie aktifin lagi. Jadi untuk ngikutin mobil depan. Nah, ini Oh. untuk jaraknya nih, Pak. Oh, I see. Gitu. Berapa meter itu? Paling jauh dia kalau nggak salah di 5 ya 10. 10. Paling dekat tuh 3 dia. Nah, ini untuk sensitivity-nya Oh, jauh standar nih. sensitivitasnya, oke. Tuh, biasa di standarnya. Nah, ini automatic emergency braking. Oke, Kalau tetap misalnya amit-amit nih ya, deket tiba-tiba langsung rem. Nah, atau di belakang. Ada yang agak risih, Pak. Karena Risihnya gimana? tiba-tiba kalau misalnya ada objek di belakang, kita mau mundur nih, tiba-tiba orang mau lewat. Nah, dia langsung otomatis ngerem. Jadi agak ngagetin gitu. Ada yang nggak suka. Oke. Nah, kalau Bapak misalnya nanti Nggak pas suka. pada saat nggak suka, di nonaktifin aja bisa. Emergensinya. Iya. Nah, ini lane departure warning. Kalau ini untuk di tol. Oh, di tol. Kalau Bapak mau aktifin, nah dia buat menjaga posisi mobil. lurusnya. Betul. Nah, ini bisa mau diaktifin atau tidak, karena dia pada saat Bapak melenceng dia otomatis correction sendiri nih Oke. setirnya. Ada juga yang terganggu juga, nggak mau. Dimatiin aja. Ini sound only. Ini ada. Jadi kalau untuk warningnya itu ada yang sound only aja, tutut kayak gitu, atau dengan vibration, Dan getar sekarang, di sini. Iya. sound Sound only aja ya. Takutnya nanti Bapak kagok. gitu. Getar. Iya, makanya. Overspeed alarm switch. Jadi ini untuk apa ya? Kalau Gitu ya. overspeed, iya betul. Nggak mungkin. Ini nggak usah diaktifin, bisa nggak apa-apa sih, Pak. Terus kemudian fatigue reminder. Oh, ini kalau misalnya nih Bapak pada saat jalan terus lelah,
nanti ada notifikasi di sini suruh ngopi. Oh, Suruh Iya. ngopi gitu. ada sinyalnya ya. Ada sinyalnya 2 jam sekali. Nah, terserah nih bisa disetting beberapa. Oke, ya, 2 jam. Oke. Rear cross traffic braking ini lebih ke belakang. Oh, ada mobil mau mundur, bapak mau mundur, tiba-tiba ada mobil, Oke. itu ngasih info. Nyalain bagus kan? Harus nyalain ya. Nyalain harusnya. Jadi dari kejauhan tuh udah kelihatan, udah ketahuan. Nah, terus kemudian di emergency lane keeping. Ini untuk di tol juga. Jadi pada saat kayak gini nih. Keluar line-nya gitu Iya. ya. keluar Keluar lane-nya garisnya dia ya. otomatis dia ini Oke. aktif. Oke. Kalau bapak mau aktifin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nih kalau ini lane departure prevention sebenarnya fungsinya semuanya hampir sama pak. Oke. Cuman beda nama-namanya Oke. saja. Jadi kelihatannya banyak Oke. Oke. gitu. Oke, biar lebih keren lah ya. Gitu misalnya. Biar kelihatan Tadi aku mau ambil Honda sebenarnya sih karena lihat fitur ini enak juga ya gitu ya. sebenarnya kurang lebih hampir sama. Oke. Nah ini TJA ICA exit notification. Jadi pada saat bapak mau buka mobil, terus ada mobil di belakang, ini harus diaktifin sih. Intelligent avoidance ini Oh, nikung. nikung. Dia pada saat bapak mau pindah jalur ya, gitu. Dia otomatis ada alarm di sininya. Nah ini kemudian vehicle in front departure alert. Jadi ini mobil depan ya, lebih ke mobil depan. Departure alert. Jadi dia ada notifikasi dia. Kalau ini Si moving mode. gitu. isi moving mode. Oh ini untuk apa? Parkir paralel. Oh, Jadi bapak kalau mau parkir paralel di kita nih di mobil ini bukan pakai manual yang Oh, biasanya mobil iya, pak. iya, Jadi iya. bapak aktifinnya di sini. Oh iya, supaya dia Gitu, bisa dorong mobil. bisa dorong lah ya. mobil, Oke. ada di layar. Nah kalau ini steering force, Harusnya convert. iya ini comfort, ini ada sport gitu. Nah kemudian ini personalisasi, ambient light tuh yang di sini ya pak. Oke. Nih yang ungu, iya brightness-nya. Terus kalau mau diganti adjustment, ini Oke, bisa ada warnanya. pemilihannya. Oh, adjustment warnanya. ya warnanya. Terus kemudian ambient light, drive mode pada saat, nah ambient light-nya kalau mau diaktifinnya pada saat nyalain drive mode aja atau pada saat di brightness-nya nyala lampu gitu. Kalau bapak aktifin yang ini ambient light-nya tuh nyalanya pada saat nanti Jalan ya. pada saat jalan. Drive mode. Oke, Gitu. oh, standby. Terus ambient light kalau ini tergantung musik. Oh, oke. Gitu. Oke. Ini tergantung musik. Nah ini kemudian kontrol automatic locking. Nah yang tadi Sofi bilang. Oke, biasa aja. Ini lights and horn. Cahaya. Oh cahaya ya. Jadi pada saat ngelock tuh otomatis lampu kayak ini aneh mati atau ini hidup gitu. Nah ini auto Dan fold. bunyi gitu ya. Iya bunyi. Ini auto fold exterior mirror. Apa namanya ini? Oh, Kaca lampu. spion. Jadi langsung ketutup otomatis gitu. Ini air conditioning sih kayak gini aja sih pak buat nge-cleaning apa udara dari luar gitu. Automatic front seat ventilation, jadi ada ventil yang dari seatnya kayak gitu, air conditioning. Oke. Terus kemudian Balik lagi. home ya, Tadi kita setting physical. vehicle setting, betul. Nah ini local setting. Local Setting isinya Oh. ada Bluetooth. Jadi kalau misalnya bapak mau sambungin ke handphone, gitu. Atau sound voice. betul Voice berarti kita bisa buka. bisa Pakai- voice comment itu pakai bisa bahasa apa? bahasa Indonesia bisa sih pak harusnya. Coba tes ya. Halo, Please continue. halo Cherry. Here. Oh ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Uh, Open sound. sunroof. No problem. Halo Cherry. I am listening. Close sunroof. Close sunroof. Close sunroof.
Halo Cherry, Please continue. close sunroof. Okay. Gitu. Kalau ini tutupnya manual. Tutupnya manual. Nah, kalau yang Bluetooth tadi, ini bisa buat nyambungin kayak Apple CarPlay sama Android Auto, Pak. Oke. Jadi, kalau misalnya Bapak mau aktifin Android Auto, Apple CarPlay kan di sini ada nih. Nah, caranya buka ke local setting, terus aktifin Bluetooth, nanti tinggal disambungin aja. Gitu. Buat map bisa kan? Ya, betul. Buat kalau Bapak ngelihat map segala macam kayak gitu. Oke. Oke, oke. Terus ini kalau ini WiFi maksudnya bawaan dari mobil sih, gitu. Tapi untuk fitur di mobilnya saja, bukan buat ngasih WiFi ke handphone kita. Nah ini sound touch tone kayak bunyi di tok 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 gitu bunyi. Terus ini speed volume compensation. Oh kalau misalnya kecepatan mau diaktifin atau tidak ini kayaknya nggak perlu. Oh ini untuk speaker positioning. Speakernya. Jadi kalau misalnya musik Bapak mau posisinya iya, speaker iya, ada di iya, mana iya. gitu. Itu udah balance kan ya? Ya udah balance. Sound adjustment. Nih Bapak mau adjustmentnya apa? Iya mau iya musiknya. Loudness kayaknya nggak perlu. Welcome music tuh pada saat Bapak buka dia otomatis kayak ada bunyi gitu, betul, ada suaranya. Nah ini volume adjustmentnya. Terus ini voice, multi zone voice recognition. Ini nggak usah, nggak perlu. Ini Displaynya apa? display. Nah ini brightnessnya. Kalau misalnya Bapak ke keterangan, tinggal diinin aja, di setting aja. Nah ini driver display brightness segini. Ini temanya Bapak mau ganti-ganti bisa, ini bisa di sini. Ini pilihannya gitu. Terus kalau wallpaper, kalau Bapak mau ganti misalnya, nah ini dia cuma ada 2 doang sih Wallpapernya yang di sini ya? Iya betul. Cuman itu aja. Nah kemudian ini video restriction, screen lock at speed, belum pelajarin ini Sofi. Ntar Sofi tanya aja. Sistemnya apa? Yang ini radio zone Asia ya. Ini untuk pengaturan jam ya Pak. Sama aja kayak gitu. Kemudian nah, ini yang tadi Sofi bilang Android Auto, Apple CarPlay. Kalau misalnya mau diaktifkan, Bapak tinggal ke local setting, terus ke Bluetooth. Itu aja. Kalau otomatis yang sensingnya, saya pencet yang mana ya? Kalau ini kan sekali pencet. iya. Nah, ada di sini nih Pak. Yang ini settingannya. Ini, Nih, speed limitnya. Jadi sensingnya. Iya, sensingnya. Nah, Oke, ini harus pada saat jalan. Nah, kalau ini Sofi agak-agak lupa nih Pak. Oke. Ini kan Bapak belum pasang palang air nih. Oh iya. Nah, kalau misalnya ini besok boleh izin ke Bapak, mungkin ada waktu ke kantor sambil Sofi pasangin, nanti Sofi bantu ke temen yang pengaturan ininya nih. Sofi nggak ngotak. Oke, besok saya ada waktu saya ke sana aja. Iya, sambil pasang ini ya Pak, apa namanya? Talang air. Oke. Gitu. Nah, kalau ini Bapak mau misalnya mau cek apa namanya? Tekanan ban. Kalau ini kan tripnya. Sebentar. Mode. Di sini nih, sorry. Nih. Sorry. Ini pencet ini. Oke. Nah, ini tinggal di ini aja nih Pak, tinggal turun naik. Nah, ini tekanan ban. Yang mana? Yang ini nih, 46, 38, 48, 38. Ini ban belakang. Ban belakang. Ini
Ini ban depan. ban depan. Kalau misalnya Sebelah kiri. Ya, Kiri betul. Ini ban berarti belakang kanan. kanan. Depan kanan. Iya. Jadi kalau kembali ini, Ini Pak. oh yang kanan. Sorry ini. Ini Oh. notification. Nah ini untuk mobil posisinya lagi diam. Nah kalau ini Bapak mau pindahin, tinggal naik turun aja. Nah itu. EFC itu apa ya? Saya lupa. Liter ya. Ini untuk bensin. EFC apa nih? Ntar coba Sofi ini. Nggak apa-apa nih, besok aja coba sana. Sofi tanya. Ini bensinnya di mana? Ini bensin Pak, maaf. 79 kilo lagi. Masih bisa pakai. 79 kilo. Oke. Ini kan bisa berubah kan menu di sini kan? Bisa. Di mana menunya? Menu apanya maksudnya Pak? Maaf. Menu layar. Oh, Menunya model model ininya. ya. Ini ya, geser ini. Bukan. Oh, ini Bukan. posisi mobilnya. Ngisi bensin sebelah kanan seperti ini. Ini adanya di kanan. Kanan Pak. Bukannya di mana? Di bawah dia. Ada di bawah. Oh iya, ada di bawah. Ada di Oke. bawah. Ini kaca spion untuk otomatisnya atau di sini ada manualnya. Ini pada apa ini? Itu manual deh Pak. Ini ya. Iya. Oh, Nah. iya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Ini lock semua. Oke, coba besok saya ke sana. Siap. Nanti Sofi ajak yang paham nih yang untuk pengaktifan ininya. Oke, aku pinjam supirnya dulu, ganti plat dulu. Boleh. Iya. Sorry Pak. Ini dulu Sofi jelasin. Kelengkapannya Sofi mau cek dulu ya. Oh ya, bannya tuh saya bisa tukar di dealer kamu nggak? Saya harus nambah berapa? Sofi tanya dulu ya. Nah, kalau bisa saya tukar di sana. Siap. Jadi aku nggak repot-repot lagi kayak sana kayak toko ban. Iya sama makanya. Ini untuk kwitansinya ya Pak. macam. Oke. Kwitansi Bapak. Terus ini surat jalan yang tadi. Oke. Sofi taruh sini aja. Ini buku ini mana ya? Bukunya di Buku belakang. servis. Oh di belakang. Maaf. Sofi cek dulu ya Pak kelengkapannya. Sekalian mau pasang baut gitu. Sekalian pasang baut gitu. Ini ban serep. Bannya sisi jauh banget sob. Apa? Ban di Goresan. apa atau gelembung, fotoin aja Pak Sofi. Nanti sambil fotoin bagian mana yang gelembung, sama tolong fotoin garansi kaca filmnya. Nanti Sofi bantu klaim. Terus ini manual booknya ya Pak. Oke. Nah ini untuk P3K-nya. Terus Sofi taruh depan aja. Ini untuk apar. Apa ya? Ya, apar segitiga pengaman. Dongkraknya sekarang Dongkrak di dalam. dalam ya. Hmm. Oke. Bentar, Oke, lewat. dicek dulu. Nah, Oh iya. ada ya. Ini Sofi taruh belakang ya Pak, maaf. Depan. Tanggal 5 ya. Ya. Bapaknya tolong pasang. Bantu pasangin. Oke. Bantu pasangin. Atau pasangin dulu tadi. Pasang double bisa nggak? Ya kalau yang di belakang. Iya. Pasti Sofi itu bikin videonya juga. Terus
Apa? nanti minta konsumen tuh nilai servis. Nilai servisnya. Iya. Nah, servisnya mesti promo, jadi promo bahwa kenapa konsumen Pilih Shopee. Iya sih Pak, harusnya memang. Cuman biasanya Shopee kan bawa temen. Cuman ini udah sore jadinya nggak enak. Biasanya mereka yang iniin. Sesungguhnya itu temukan yang saya bilang banyak ketemu sales-sales yang manis di depan. Endingnya gitu loh, itu banyak nggak enak gitu loh. Paham Shopee Pak. Jadi setidaknya apa istilahnya nilai value kamu dalam Jualan. jualan Benar Pak. lebih enak. Bener Pak. Ya semoga Bapak sama Ibu puas sama pelayanan Shopee. Kalau ada maksudnya ada yang kurang-kurang boleh disampaikan aja ke Shopee. Itu sama ngajarin lah. Iya. Hitungnya dulu siapa banyak sih. Siap. Itu sekalian keluar Pi? Iya. Apa Oke, ini mau kasih informasi tambahan tentang fungsi remote dari mobil Chery Tigo Cross Premium. Salah satu fungsi dari remote ini kan untuk membuka dan menutup mobil ya. Tapi khusus mobil Chery Tigo Cross ini, tanpa kita menyentuh remote ini, dia bisa membuka sendiri dengan catatan dengan jarak tertentu ya, kedekatan remote dengan mobil jarak tertentu. Kita lihat ya. Nah, terbuka dia ya kan. Waktu terbuka itu lampunya langsung nyala, termasuk salah satu lampu yang cukup menarik ya dari Tigo Cross ini. Jadi waktu nyala ada lampu kayak sensor gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buka pintu, headlamp lightnya nyala tuh. Ya. Nah, begitu juga pada saat kita ninggalin mobil atau kita lupa mengunci, dia bisa mengunci sendiri nih. Kita tes ya. Ini kita tutup. Tapi dengan meninggalkan mobil ini dengan berapa meter, dia langsung tutup. Kurang lebih 4 meter kali ya tuh, dia kunci sendiri. Oke. Begitu juga kalau kita hendak menyalakan mobil dengan jarak jauh kurang lebih 10 meter, dengan menekan tombol ini ya, dia bisa starter sendiri. Nih, tahan. Pencet tahan ya. Tuh. Jalan kan. Tuh. Nah, mobilnya nyala tanpa kita starter, tapi melalui mode starternya. Nah, setelah nyala, sebetulnya tinggal kita nyalain tombol ini buat monitornya. Kayak HP loading agak lama ya. AC-nya pun ikut nyala ya. Oke.
Nah, jadi dari sisi fungsi remote ini cukup membantu untuk usernya sendiri ya. Demikian penjelasan singkat tentang salah satu fungsi dari remote ini. Nah, sekarang kita coba matiin mobilnya. Kita lihat ngunci sendiri nggak dia. Oke. Setelah mobil nyala tadi, kita coba tinggalin mobil. Oke. Berapa meter gitu lihat. Kurang lebih mungkin sekitar 5 meter ya dia ngunci sendiri. Oke, demikian penjelasan singkat tentang salah satu fungsi remote ini. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa lagi.